Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran disebutkan dalam dua surah, yakni surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 106 dan surah Al-Anbiya ayat 95 sampai 98. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati suatu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh, yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafis, orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur, luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Al-Kahfi ayat 98 sampai dengan 99. Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di bumi ini. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Abdullah ibnu Abu Yazid yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas melihat anak-anak sedang berlari-lari. Sebagian dari mereka mengejar, sebagian yang lain bermain-main. Lalu Ibnu Abbas berkata, seperti itulah Ya'juj dan Ma'juj saat keluar dari temboknya. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi SAW, banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj seperti yang akan dikemukakan berikut ini. Dalam tafsir akhir surah Al-A'raf telah disebutkan sebuah hadis melalui riwayat Imam Ahmad dari Hashim Al-Awwam, dari Jabalah ibnu Suhaim, dari Marsad ibnu Imarah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW yang telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra-Nya, beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menanyakan kepada Ibrahim. Tetapi Ibrahim menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Mereka menanyakannya kepada Musa dan Musa menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa dan Isa berkata, tentang waktunya tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan. Isa melanjutkan kisahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala membinasakan Dajjal manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara, hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir, maka kemarilah dan bunuhlah dia. Allah membinasakan bala tentara Dajjal, kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu.
dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu manusia kembali ke negerinya masing-masing untuk menghindari kejahatan Ya'jud dan Ma'jud. Mereka mengadu kepada aku tentang kejahatan Ya'jud dan Ma'jud. Maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'jud dan Ma'jud. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka sehingga bumi ini cemar berat karena bangkai mereka yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka lalu menghanyutkan ke laut. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa menurut apa yang dijanjikan oleh Tuhannya kepadanya, bila mana masa itu telah berlalu, maka kejadian hari kiamat sama dengan seorang wanita yang telah mengandung tua. Keluarganya tidak mengetahui bilakah si wanita itu memberi kejutan kepada mereka dengan kelahiran seorang bayi, apakah di malam hari atau di siang hari. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Muhammad ibnu Bashar dari Yazid ibnu Harun dan Al-Awwam ibnu Husayb dengan sanad yang sama dan lapas yang semisal, tetapi ada tambahannya, yaitu Al-Awwam mengatakan bahwa hal yang membenarkan berada di dalam kitabullah melalui firman-Nya hingga apabila dibukakan tembok Ya'jud dan Ma'jud dan mereka tahu dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Ma'mar dari banyak orang, dari Humaid ibnu Hilal, dari Abu Syaib yang mengatakan, Ka'ab pernah mengatakan bahwa bila mana akan tiba saat keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, mereka melubangi tembok itu dengan kapak peralatan yang mereka miliki, sehingga orang-orang yang tinggal di balik tembok itu dapat mendengar suara kapak mereka. Lanjut ke part 2, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.